صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. Rabbi shrah li sadri ya Allah wa yassir li amri ya Rahman wahlul 'uqdatam min lisani ya Rahim yafqahu qawli ya dzal jalali wal ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini Allah masih memberikan kita umur yang panjang, memberikan kita kesehatan, kekuatan iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul kembali bersama-sama. Selawat merangkaikan salam semoga disampaikan ke hadirat junjungan kita Nabi yang agung, Rasul pilihan Allah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita selalu berselawat kepada beliau, syafaat yang kita harapkan di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita membuka kitab Sirar Asrar karangan Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu. Ilmu tafakur adalah ilmu furqan. Ilmu tafakur adalah ilmu furqan, yaitu pemisah antara yang hak dan yang batil. Tafakur itu penting. Itulah ilmu tauhid. Berarti tafakur itulah ilmu tauhid. Apa yang ditafakurkan sehingga itulah menjadi ilmu tauhid? Pandang diri. Pandang diri baik-baik. Pejamkan mata itu, pandang. Ada tidak sesuatu yang baik dalam diri? Nah, itu yang penting tafakur itu. Ada tidak? Ilmu tafakur adalah ilmu furqan, pemisah antara yang hak dan yang batil. Itulah ilmu tauhid. Dengan ilmu tauhid seorang arif akan mencapai zat yang dia kenal dan dia cintai, yaitu Allah. Dengan ilmu ini seorang arif mampu terbang dengan rohaninya ke alam qurbah. Dengan ilmu ini seorang arif mampu terbang dengan rohaninya ke alam qurbah dengan rohani. Berarti tidak dengan jasmani. Awas ya, ada kalimat jasmani di sini. Kalau sudah ada tafakur tadi itu, tafakur dia, bangun nanti tengah malam tafakur dia, pandangnya diri. Itulah ilmu tauhid. Apa ilmu tauhid itu? Mengesahkan asma dulu ya. Mengesahkan asma. Apa asma itu? Nama yang mana? Allah. Tadi kita mengesahkan asma tidak? Mengesahkan Allahu Akbar. Itulah pula mengesahkan. Makanya orang-orang yang sudah bermakrifah kepada Allah itu sebayang sunnah itu, dia bukan lagi mencari pahala-pahalanya. Begitu sembahyang sunnah itu wajib sama dia lagi. Karena begitu diangkat takbiratul ihram itu tak ada sunnahnya lagi. Cuma pahalanya sunnah. Allahu
akbar. Berarti kan asma dia mengesahkan asma, dan itu mengesahkan sifat. Mana sifat itu? Kudrat, irada, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Baru dia mengesahkan afal. Apa arti afal? Perbuatan. Berdiri betul-betul perbuatan tidak. Pada lahiriah perbuatan itu perbuatan kita, betul. Pada hakikat tidak. Karena dia yang berafal. Jadi ilmu tauhid itu mengesahkan asma, mengesahkan nama, mengesahkan sifat yang tujuh, sifat makni, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Pulang lagi supaya engkau bisa terbang menuju ke alam purba. Alam purba itu alam kedekatan dengan Allah, dengan ilmu yang tujuh ini. Makanya kita harus tanamkan la haula wala quwwata illa billah. Tanamkan baik-baik pada daya. Kita ini kan digerak-gerakkan. Tauhid itu mengesahkan asma, mengesahkan sifat, mengesahkan afal, mengesahkan zat. Arti zat itu diri, mengesahkan diri. Diri yang mati, mengesahkan diri. Jadi kalau ketika dia sudah dapat mengesahkan ilmu tauhid itu, dia bisa terbang dengan rohaninya ke alam purba atau ke alam lahud. Jadi seorang arif terbang menuju alam purba, sedangkan ahli ibadah berjalan menuju surga. Orang yang ahli ibadah itu dia menuju ke dalam surga, sedangkan orang ahli billah dia menuju ke alam purba, alam kedekatan dengan Allah. Kemampuan terbang di dalam batin orang arif inilah yang disebut insan hakiki. Kemampuan terbang di dalam batin orang arif inilah yang disebut insan hakiki. Dialah sang kekasih Allah. Kemampuan terbang di dalam batin orang arif inilah yang disebut insan hakiki. Insan hakiki itu apa artinya? Hakiki. Insan yang sempurna. Siapa insan sempurna? Siapa insan sempurna? Kita. Ada pula kalau kita. Hah? Insan sempurna Muhammad. Dia yang sampai kepada Allah. Tak ada. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa tak ada yang sampai kepada Allah. Itulah insan hakiki, insan kamil, insan yang sangat dekat sama Allah, insan hakiki, insan yang sebenar insan. Dialah, karena dia yang menyatakan asma Allah, yang menyatakan sifat, af'al dan zat Allah. Dialah kekasih Allah. Nah, kalaulah Nabi Muhammad itu kekasih Allah, berarti setelah Nabi Muhammad itu ada lagi kekasih Allah. Kalaulah Nabi Muhammad itu menjadi kekasih Allah, untuk apalah Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani ini mengadap kitab Sirrul Asrar yang bernama Sirrul Asrar, di rahasia di balik rahasia. Jadi kalaulah Nabi Muhammad itu menjadi kekasih Allah, jadi untuk apa dikarang oleh Syekh Abdul Qadir ini? Kalaulah tak ada lagi kekasih Allah itu setelah Nabi Muhammad. Bagi yang tak paham, tak ada. Tapi bagi yang paham, adalah kekasih Allah itu, adalah Muhammad itu. Sampai sekarang ini adakah Muhammad? Sampai dunia kiamat besok pun Muhammad itu ada. Jadi kalau tak ada Muhammad itu apa lagi? Apa lagi dunianya? Nah, makanya awas waktu kita membaca ayat. Kita ini kaji ini itu dibelak-balik, tapi kita menambah. Makanya tetap kita pasangkan syahadat tauhid dan syahadat rasul. Asyhadu an la ilaha illallah
Aku bersaksi. Berarti yang bersaksi siapa? Muhammad. Kalaulah Muhammad yang bin Abdullah yang sekarang di Madinah Al-Munawwarah itu dia saja yang bersaksi, jadi kita ini tidak bersaksi. Berarti tak sampai juga lah kita kehadiran Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Kita tadi bersaksi tidak? Kan bersaksi saya tadi. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Berarti kalau hanya Nabi Muhammad saja yang bersaksi, berarti kita tidak bisa bersaksi. Sementara Al-Quran sudah menjelaskan, Allah sudah berkalam. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Takkan kujadikan jin dan manusia itu hanya untuk menyembah aku. Setiap yang menyembah mestilah tahu siapa yang disembah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Takkan kujadikan jin dan manusia itu untuk mengenali aku, untuk bermakrifat kepadaku. Ketafakur tadi, ilmu tafakur tadi, yang harus kita buat itu apa? Maka 4 unsur kita kuasai waktu kita tafakur. Siapa diri? Gitulah kira-kira. Jangan pula tengah jalan begitu, nanti oleh pikir kita. Bangun tidur ataupun tak bangun tidur, pas kita sendiri, coba pandang diri. Siapa? Karena ketika Allah menciptakan Adam, Allah jadikan Adam itu dengan 4 unsur dari Nabi Muhammad: air, api, angin, tanah. Sedangkan kita dari wajib, mani, manikam, ataupun mada, mani, manikam. Nah, kita buka kaji mada atau wajib. Wajib itu ada rasa, tiada rupa. Ada rasa, tiada rupa. Ada rasa, tiada rupa. Apa itu? Ada rasanya, tiada rupa. Apa namanya? Hah? Napas. Betul. Ada rasanya, tak ada rupanya. Coba, kan bisa kita renungkan. Ada rasanya, tiada rupanya. Berarti napas. Nah, yang ada napas pada diri, napas siapa? Muhammad. Nah, apakah pada laki-laki yang bersifat Muhammad atau pada perempuan tak ada? Berarti sifat Muhammadan itu laki-laki dan perempuan. Ini kaji kalau orang yang tak paham akan oleh pemikirannya. Tapi kalau orang yang sampai ke dalam duduk ilmu hakikat, ilmu ma'rifat, memang ini yang dicari. Tapi kalau memang masih di dalam ilmu fikih, ilmu syariat, dia akan tantang kaji. Dia sampai Tuhan itu di langit tunggal, dan ke Allah itu tunggal lah. Kita tak boleh singgung-singgung paham-paham kawan-kawannya, kawan-kawan kita yang lain, saudara-saudara kita lain. Karena banyak yang saudara-saudara kita juga mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu bersemayam di atas aras. Itu ya benar. Dia benar, tapi juga kita yang harus juga mengambil sisi lain. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Al-Quran juga, aku itu lebih hampir daripada urat lehermu. Jadi kalau kita tafakur, pandang diri ini, buka kaji wajib, manikah ataupun mada. Mada adalah rasa, ada rasa, tiada rupa, yaitu napas. Bila itu
Makanya setiap naik turun nafas diisi dengan zikrullah. Kita tidur, nafas itu naik turun. Kita tidur, tak sadarkan diri, tapi nafas itu naik turun ya. Berarti ada sesuatu yang hidup dalam diri ini, ada sesuatu yang baik pada diri ini, yang tak bisa kita nampak. Makanya para ulama sufi melebur dengan man arada nafsahu, bahkan arada rabbahu, man arada rabbahu fasada jasad. Sesungguhnya siapa yang mengenal dirinya maka mengenal akan Tuhannya. Kenallah diri dulu kalau tidak mengenal Tuhan. Tak bisa kita kenal Allah kalau tak kita kenal diri. Makanya kita harus banyak muhasabah. Makanya dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, tafakkur sesaat lebih baik daripada beramal ibadah 70 tahun. Tafakkur apa sekarang ini? Inilah maksudnya tafakkur itu. Pandang diri ini. Siapa diri pada hakikinya? Siapa dirinya sebenar-benar diri? Maka dipandang, oh ini diri ini adanya wajib mandikan. Kalau Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari 4 unsur, yaitu air, api, angin, tanah daripada Muhammad. Air, api, angin, tanah pada Adam tadi diciptakan oleh Allah tadi itu. Sedangkan kita diciptakan oleh Allah dari 4 unsur, wajib, mandikan. Mandikan tak terdapat pada perempuan. Perempuan tidak terdapat dia pada mandikan tanda. Perempuan tak ada mandikan. Perempuan cuma yang 3 saja. Wajib, mandi. Ini kepada perempuan. Nih, yang 3 saja. Mandikannya kepada laki-laki. Nah, kenapa dibilangkan mandikan kepada laki-laki? Itulah anak kita tuh bin atau binti ayah. Makanya anak kita itu, anak kandung kita itu, itulah namanya bin ataupun binti ayah. Karena pada diri maknikah tak terdapat pada perempuan. Perempuan cuma 3, wajib, mandi, 3 saja perempuan. Nah, yang beranak itu siapa? Ayo. Hah? Yang beranak itu siapa? Apa? Siapa yang beranak? Yang beranak itu laki-laki, yang melahirkan perempuan. Itulah dikatakan maknikah. Makanya dulu orang tua dulu kalau mau nikah dituntutnya ilmu nikah. Bukan hanya aku terima nikah kolan bin kolan mahadas dan itu luar kepala menghafalnya. Dulu mau masuk dalam kelambu, mau masuk dalam kamarku untuk nak menggauli si istri, mesti ada ucapan salam kepada si perempuan. Assalamualaikum ya Babu Rahman. Kata si laki-laki bilangkan istri, saat istri pula, waalaikumsalam ya Babu Rahim. Gitu dulu ilmu, tapi sekarang hilang, tak dipakai lagi. Adalah modern, tenar semua. Untuk apa? Karena dia akan beranak di situ, laki-laki akan beranak dari situ. Yang melahirkan itu perempuan, makanya ada maknikah itu kepada laki-laki. Nah, kita buka. Wajib tadi adalah ada rasa tiada rupa, nafas 1. Mandi tiada rasa dan rupa, tetapi ada. Wajib mandi ini nanti tidak. Kalau keluar dia dituntut mandi junub tidak? Tidak. Wajib mandi kalau keluar tidak dituntut mandi junub, tapi dituntut wudu. Nah, jadi wajib tadi ini adalah ada rasa, tiada rupa, nafas, mana nampak, nafas itu mana nampak. Yang kedua, mandi, tiada rasa dan rupa, tetapi ada. Tiada rasa, tak ada rasa. Tiada rasa dan rupa, tak ada rasa dan rupa, tapi ada. Apa namanya? Tiada rasa, tiada juga rupa. Apa namanya?
dan lupa. Bayangnya juga, nampak kita bayang. Terkecuali cermin. Beda bercermin dengan bayang. Kalau bayang ini, namanya bayang. Kita pernah berkahan. Misalnya kita soal asal. 3/4 ya, 3/4. Walaupun 4, tapi ada keraguan, tambahkan 1 rakaat lagi. Nanti dituntut sujud sahwi. Begitu juga dengan kecapean kita beribadah, tertidur kita pulas sampai pagi, bangun-bangun jam 8. Bagaimana? Sholat saja langsung. Tetap sholat subuh. Nah, di mana jalur hadisnya? Buka kitab Mutiara Rasul Imam An-Nawawi. Jangan subuh besok kita qadha, langsung di qadha pagi. Buka kitab Mutiara Rasul Imam An-Nawawi. Suatu saat Rasulullah sama sahabat berjalan di suatu lembah. Berkata kepada Bilal bin Rabah, "Wahai Bilal, kau jangan tidur. Kau berjaga, nanti kita kesiangan. Kami mau tidur," kata Rasulullah. "Ya Rasulullah, aku akan berjaga." Rupanya Bilal bin Rabah pun terlelap juga tidur. Sentaknya Nabi Muhammad panas tangan ini, panas badannya. Berarti sinar matahari sudah mengenai seluruh sahabat dengan Rasulullah. Tersentak. Kenapa kau tak bangun tadi ya Bilal? Kenapa kau tidur? Aku juga tertidur, kata Bilal bin Rabah. Maka Rasulullah menyuruh Bilal bin Rabah azan. Berarti setelah azan ada tak qabliyah Jumat? Ada tak qabliyah subuh? Setelah azan itu ada tak qabliyah subuh? Berarti di hukum ini dalam ilmu fikihnya tetap laksanakan qabliyah subuh itu juga. Karena qabliyah subuh itu lebih baik daripada sisi alam dunia. Ilmu fikihnya. Hadisnya apa? Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabliyah subuh lebih baik daripada sisi alam dunia. Makanya kita juga bercerita tentang ilmu ma'rifah, tapi ilmu fikih kita mesti paham. Kita mesti paham. Kita orang berthariqah jangan sempat tergelincir fikih kita. Junub kita benar. Begitu mandi semua harus basah. Jatuh air jatuhnya. Beristinja begitu juga. Beristinja itu hilang bau, hilang rasa, hilang warna. Kalau laki-lakinya pula kalau beristinja kayak mana? Coba panjang, coba berdiri. Coba contoh, bagaimana panjang beristinja? Ya, betul. Ini dia. Inilah kalau laki-laki beristinja. Nah, caranya bagaimana? Nanti diganti tukar posisi. Dia tak perlu lagi begitu, dikelek lagi macam silat. Enggak. Lutut harus naik, karena nanti saat kalau kena baru berputar. Pokoknya dudukkan paha itu sebelah kiri, macam mana caranya? Ya, tak apa-apa lah. Nih, berarti kalau kita tadi begini, nih saya tunjukkan ya, biar paham. Nih kita boleh senja. Ketika nanti kita kemudian kumpulkan ini, baru kita kali aja. Duduknya awalnya di pantat tadi yang sebelah kanan, sekarang ini. Dan maham cakapnya, urutan kemaluan itu mesti ditariknya. Akhirnya gigi, tarik begini. Karena nanti takut waktu berdiri itu ada yang jatuh. Maka ditarik, maka kita boleh berkumpulkan di sini. Nah, jadi kenapa harus kita buka ini? Karena kita akan terbang menuju ke alam kurba. Kalaulah istinja tidak benar, wuduknya tak sempurna, junubnya tak betul, apa bisa sampai ke alam kurba? Ya tak bisa dengan dalamnya. Karena dalam ini ada yang benar, inilah jasmani, inilah batang tubuh menjadi akal. Mesti pikir itu mesti betul-betul dikuasai. Jadi kalau dia bercerita masalah hakikat makrifah, tapi pikirnya orang bisa, dia harus ke semuanya. Makanya orang makrifah itu dia harus mempelajari sifat 20 dulu. Itulah namanya ilmu usuluddin. Kuasai dulu. Tapi kalau macam kita, macam-macam begini lagi dah tua 60-an, nak belajar sifat 20, ya lama mungkin lagi itu. Jadi mudah tu lah belajar. Jadi gitu ya, kita stop dulu kaji. Nanti dalam masalah saya kita sambung lagi.
supaya kita sampai juga, karena kita akan menjadi kekasih Allah. Jadi kalau menjadi kekasih Allah itu fikihnya juga mesti sempurna. Wudhunya juga sebelum kita wudhu mesti kita juga harus beristinsya. Karena beristinsya itu sunnah yang dianjurkan. Apa beristinsya itu? Beristinsya dan beristinsya. Apa? Mana dua? Beristinsya dan beristinsya ya. Beristinsya dulu. Hah? Beristinsya atau beristinsya? Memasukkan air ke mana? Beristinsya. Beristinsya. Sebab masukkan sekali jalan. Mulut sama hidung. Kalau dia di bulan Ramadan, jangan dimasukkan terlalu, boleh dimasukkan, cuma hanya kumur-kumur. Kalau bulan Ramadan hanya di ujung saja. Kalau dia di hari biasa, masukkan hanya, ada tidak antara sambungan anak lidah, benar dari situ, buang. Tapi Ramadan jangan, itu kumur-kumur saja. Masuk beristinsya, masukkan pakai tangan kanan, beristinsya melalui tangan kiri, memasukkan ke hidung memakai tangan kanan, membuangnya memakai tangan, karena ini sunnah yang dianjurkan. Setiap yang dianjurkan itu ada hukum. Enggak, dia tak ada wajib. Sunnah apa? Muakkad. Ramadan salat tarawih itu dianjurkan tidak? Baca hukumnya. Mu'ad, apa itu mu'ad? Separuh daripada wajib. Jadi kalau nak dekat pada Allah pun mesti kita memahami ilmu. Tak bisa kita nanti zikir ilmu. Untuk selamat. Kita ni juga yang tua ni bisa juga putus waktu kalau tak betul wudhu kita. Jadi kadang-kadang sepele tak mau, itulah tak mau ngaji ke mana. Wudhu kita udah tua macam anak-anak juga. Tidak pun dia memakai kata Ihya Ulumuddin Imam Ghazali tentang yang kita belajar itu, sempurna saja dia membasuhnya. Betul saja dia, jangan nanti mustahmal pula dia lagi, jangan tak betertib. Kenapa kita bilang kan bisa bahaya wudhu dia? Udah disapu ini rupanya tak kena, diambilnya di sebelah kiri, membasuh sebelah kiri, tengok di sini, tak kena air. Apa kita? Mustahil tidak? Kadang-kadang itulah, tak mau belajar. Ilmu ini tidak ada pernah habis. Ilmu dia. Kalau ilmu kita sudah lama kita tutup pengajiannya. Tapi kalau ilmu dia, kita buka pundak ini, tapi jangan nanti menarik dia. Ini kan sudah kita buka juga kan? Tapi kan tak begini juga main ceritanya kan? Bukan ilmu kita, ilmu Allah. Jadi kita paham-pahamilah. Fikih dengan ilmu hakikat sama. Karena kita buka al-hakikatul bila syari'atul batillah wa syari'atul bil hakikatul atillah. Hakikat tanpa syari'atul batal. Hakikat ya, tapi tidak syariatnya, tidak fikihnya. Ini kan nak melakukan sah batal ini, makruh mubah haram, kan hukum fikih. Berapa hukum itu? Pak Yusuf? 5. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sunnah. Inilah pelajari. Kuat perintahnya, kuat larangannya, haram. Maka harus tahu mubah bagaimana mubah? Disuruh tidak, dilarang di mana dia contoh salah satu? Kita nak sholat tadi sebelum angkat takbir ihram, salam. Sebelum angkat takbir ihram, salam. Kau penyampaian aja, kau penyampaian tadi. Tapi boleh angkat takbir ihram, salam. Setelah selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, segala macam, salam lagi, apa namanya? Mubah. Kalau sunnah, dia sebelum sholat dia tak salam. Setelah sholat dia salam.
Jadi mesti kita belajar banyak-banyaklah belajar. Makanya kenapa juga saya buka dalam ini supaya kita memahami sedikit. Kita nak sampai ke hadirat Allah tapi pikir kita berselemah. Macam mana coba? Jadi kita aja ya. 10 dan 10 setengah jam ya. Demikian Imam Sulata kita sambung lagi. Yang mana tadi mani, yang mana tadi maknikam. Setelah itu barulah dia mengangkat takbir. Tahu dia wajib mani maknikam ni. Barulah dia tahu nanti asal usulnya. Kata tafakur sesaat lebih baik daripada beramal 70 tahun. Tafakur, pandang. Demikian.